Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weldy Ratrehomosya dengan NIM 09931382328142 kelas Sibil 2B. Di sini saya ingin menjelaskan codingan saya yang telah saya buat dengan menggunakan template Bootstrap. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan memulai dengan seperti biasa. Ini adalah yang biasa kita lakukan saat menyambungkan HTML ke CSS. Ini style CSS yang saya namakan style. Setelah itu ini judul. Nah, ini untuk navigation bar. Maksudnya bar ini seperti yang ini. Ini. Nah, ini bar. Misalkan ada button, collapse, pulse, dan toggle navigation ini. Nah, setelah itu untuk halaman judulnya saya masukkan ada home, how it works, dan features dan contact. Nah, collapse ini nih, toggle navigation ini nih maksudnya saat dipencet itu dia tuh bisa yang untuk membuka atau menutup, nah seperti order now. Nah, itu kalau ini berarti bisa dipencet gitu. Nah, setelah itu ini adalah hasil yang saya buat. Ini nih ceritanya tentang kita yang mengantarkan obat-obatan kepada pembeli. Semua obat ada di sini. Gitu. Nah, masukkan saja href ini. Ini tinggal salin saja di Bootstrap. Setelah itu saya masukkan ini call section class hero section P5 ini yang mendefinisikan sebuah bagian dengan kelas hero yang memberikan padding di atas dan bawah bagian tersebut. Nah, setelah itu kalau div class ini nih artinya membuat sebuah div dengan display flex dan mengatur item di dalamnya agar berada di tengah secara vertikal dan horizontal. Ini nih kalau yang satu kelas itu maksudnya untuk teks putih dengan bold. Nah, ini. Oke. Setelah itu lanjut. Ini saya masukkan gambar hero. Hero ini yang ini, gambarnya yang Bapak naik motor ini. Setelah itu apalagi setelah itu ada di ini sama saja kayak tadi, text dark ini untuk warna hitam dan bold. Nah, untuk yang ini, featured medicine items ini. Nah, setelah itu ada di class container. Div class container. Nah, di class container ini namanya container. Saya masukkan ada Vapol. Nah, ini nih saya masukkan di Bootstrap itu yang card. Nah, card image ini agar biar bisa kayak gini. Nah, itu saya salin-salin. Setelah itu saya namakan, saya masukkan gambar. Dan tambahkan button di bawah-bawah ini. Nih. Ini toggle navigation tadi. Nah, udah. Setelah itu ada ini gambar 4 tadi. Oke. Setelah itu ada how log press works. Yang ini, how log ini. Nah, ini namanya log press. Ini sama saja kayak tadi. Ini maksudnya call 12 call ini untuk kolom-kolomnya. Nih, untuk kolom-kolom yang ada garis-garis yang ini. Nah, setelah itu saya namakan, saya boldkan, tinggal salin di Bootstrap. Setelah itu ada yang testimoni. Ini sama saja kayak tadi. Ya. Kalau yang ini artinya misalkan justify content center rounded ini maksudnya ini adalah Bootstrap yang menempatkan semua elemen dalam kontainer flex ini ke tengah secara horizontal. Nah, gini. Biar ke tengah gitu, nggak ke samping-samping gitu. Nggak nyudut maksudnya ya. Setelah itu ada ini. Ini sama saja kayak tadi. Nah, ini masih yang tadi. Terima kasih nih kan. Nah, ini sama saja. Oke, setelah itu masuk ke testimoni. Testimoni ini yang ini. Nih, yang ini. Orang ini. Nah, testimoni ini namanya container. Nah, ini dari Corsel example.
ini dari Corsel item active, terus row ini untuk kolomnya, ini sama saja yang tadi. Setelah itu, ini saya namakan kelasnya testimonial card. Terus saya masukkan gambar, namanya Sarah. Setelah itu, boleh saya jelaskan sedikit untuk misalkan yang ini. Div class ini artinya ini adalah div yang mengatur cross-cell atau slider yang menggunakan komponen Corsel Bootstrap tadi dengan ID Corsel example. Nah, ini sama saja kayak tadi, testimonial text, terus PB2 ini maksudnya bold. Nah, biar kayak gini nih. Ya. Mantap ya. Setelah itu, ini yang masih yang tadi, testimonial card, tinggal masukkan saja card-card gitu, karena udah ada template-nya di Bootstrap. Setelah itu, tinggal masukkan saja ini, oh ya, ini nih ya, masih yang testimoni. Setelah itu preface ini yang ini. Nih, yang ini. Ya. Nah, setelah itu masuk yang di bawah sekali. Nih, yang bawah ini. Nah, ini saya masukkan itu misalkan email. Setelah itu saya masukkan ini. Itu jalan. Ini text dark. Ini untuk warnanya maksudnya hitam gitu. Nah, kan. Setelah itu ini untuk yang di atas tadi. Biar bold. Terus per kolom maksudnya. Nah, ini gini. Nih. Ya, biar bisa dipencet kayak link gitu. Makanya dipakein harif-harif gitu ya. Setelah itu ini untuk JS-nya. Nah, kalau yang pertama ini artinya yang pertama ini mengimpor pustaka Popper.js yang digunakan oleh Bootstrap untuk mengatur penempatan elemen. Nah, kalau yang kedua ini untuk mengimpor pustaka JavaScript ini yang memungkinkan penggunaan komponen Bootstrap seperti modal, dropdown, dan cross-cell, dan lainnya. Nah, ini maksudnya dropdown tuh yang ini. Sebelum jadi itu, waktu jadi template navbar tuh ada dropdown dan lain-lain gitu. Nah, setelah itu, yang ketiga, ini nih untuk yang mengeratkan elemen-elemen yang memiliki atribut data, BS, toggle itu atau tooltip yang mungkin adalah tombol atau elemen lain yang menggunakan tooltip Bootstrap. Nah, setelah itu, dah selesai. Nah, secara keseluruhan, script ini nih digunakan untuk mengimpor dan menginisialisasi beberapa pustaka dan komponen yang digunakan dalam proyek. Nah, untuk penempatan elemen. Dah, itu aja. Setelah di sini saya akan melanjutkan style. Nah, pertama di sini ada import untuk font. Kalau itu ada spacing sistemnya untuk semua elemen. Itu ada font size untuk semua elemen. Setelah itu ada root. Nah, root ini nih mendefinisikan beberapa variabel yang kemudian akan digunakan seluruh CSS ini. Misalkan ada primary color ini untuk background-nya. Background color, ada background color white ini untuk yang di belakang sini. Ini, yang belakang ini. Setelah itu ada heading text, setelah itu ada text and secondary. Itu, dah lanjut ke ini untuk semuanya. Setelah itu ada HTML, ini masuk ke body yang ini. Yang pertama kali tadi, ini untuk masuk ke isian dari coding. Setelah itu ada UL, A, BG header itu maksudnya background header ini, maksudnya ini maksudnya background. Nah, ini nih background. Setelah itu ada nav, ini dengan itu tinggi 9 rem. Setelah itu ada navbar brand itu yang ini, nih. Ini navbar itu untuk maksudnya yang di sini. Nah, itu masih di halaman depan navbar itu. Nah, setelah itu ada nav
link-link itu yang untuk yang ini tadi. Nih yang home, yang hot, it works, features, dan kontak ini. Nah, kontak ini sedikit banyak karena dia pakai kayak order now ini pakai collapse gitu maksudnya. Setelah itu ada H1, H2-nya. Nah, untuk kata-katanya, setelah itu ada hero section ini gambar dari yang ojek-ojek tadi. Dengan font size 1,8, tinggi 1,7, dan letter spacing-nya 0,3. Itu ada button, background color, yang ini. Nih, yang ini buttonnya. Terus hero image tadi yang tadi. Terus ada card title, card text ini, yang ini card title. Nah, ini adalah card yang 4 ini. Nah, setelah itu how it works text ini nih yang ini mana tadi ya? How it works text. Ini yang ini. Yang browse yang ini. Nah, yang 4 ini. Nah, setelah itu ada icon, terus how it works yang tadi sama saja sebenarnya ini. Lalu ada testimoni yang ada gambar-gambar ini. Nah, dengan gambar warna putih, teksnya warna putih, setelah itu name warna putih, dan dengan teks yang lainnya. Nah, setelah itu ada ini span navbar toggler icon ini nih, ini adalah gaya untuk icon toggler pada navigasi yang biasanya untuk dengan warna garisnya kuning melalui properties gitu. Nah, setelah itu putih maksudnya. Nah, setelah itu change hamburger. Salah, ini bukan hamburger. Salah ketik saja. Change button ini maksudnya button border color yang ini. Nih. Yang ini. Nih. Setelah itu change navbar tadi, yang navbar tadi. Navbar tuh yang ini. Ya, yang tadi. Nih, yang ini. Nih. Nih, yang ini nih. Yang ini. Setelah itu ada media. Ya, media max within ini maksudnya media query yang aktif, yang lebar, yang di dalamnya terdapat beberapa perubahan gaya termasuk latar belakang navbar dengan ukuran font judul di bagian hero section tadi dan penyesuaian lainnya. Ini maksudnya untuk filter-filter gitu ya. Setelah itu habis per brand, per brand tuh yang ini. Ini habis. Udah selesai. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf bila masih salah kata ataupun masih salah penjelasan. Terima kasih untuk telah mendengarkan penjelasan dari saya. Maaf Bu, bila penjelasan dari saya kurang memadai atau kurang menguasai hasil dari yang saya telah buat ini. Terima kasih.